Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafar Rashid, BP 051. Di sini saya akan melakukan analisis ANOVA pada uji rencana lengkap, yaitu pada masalah analisis pertumbuhan dan produksi kacang tanah terhadap pemberian pupuk kandang guano dengan data panjang daun pada umur 4 minggu setelah tanam dengan 6 perlakuan dan 3 perlakuan, 6 sampel, dan 6 kali ulangan. Yang pertama kita akan merata-ratakan setiap perlakuan dan sampel. Dan kita masukkan ke dalam sheet baru, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan masukkan data tersebut ke dalam SPSS. Seperti ini. Setelah kita masukkan ke dalam SPSS, selanjutnya kita akan melakukan analisis ANOVA, yaitu menekan analyze. Selanjutnya compare means, one way ANOVA, dan pada saat ini hasil kita letakkan di dependent list dan faktor kepada perilaku. Lalu selanjutnya kita tekan box hook dan klik dengkan. Lalu tekan continuous dan klik OK. Nanti akan tampil itu tabel ANOVA dan juga tabel hasil. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa nilai signifikannya itu 0,000, yang berarti perlakuan pada setiap penggunaan atau dosis pupuk guano tersebut berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan daun kacang tanah. Dan selanjutnya kita akan melihat yaitu tabel hasil, yang mana perlakuan pertama yaitu dengan rata-rata pertumbuhan panjang daunnya itu 5,24 cm, perlakuan ketiga yaitu 5,45 cm, dan perlakuan kedua yaitu 6,07 cm, yang mana perlakuan pertama itu dinotasikan dengan huruf A, perlakuan ketiga dengan notasi B, dan perlakuan kedua itu dengan notasi C. Itu karena pada setiap perlakuan ini terdapat pada tabel yang berbeda, yaitu sheet 1, 2, dan 3. Dan selanjutnya kita akan melakukan analisis berdasarkan tabel dan interpretasinya, yang mana rata-rata perlakuan kacang tanah dengan P1 5 ton per hektar itu menghasilkan rata-rata 5,25 cm dengan notasi A, P3 9 ton per hektar dengan hasil 5,45 cm dengan notasi B, dan P2 7 ton per hektar 6,07 cm dengan notasi C. Data pengamatan dilihat berdasarkan rata-rata panjang daun pada umur 4 minggu setelah tanam, dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu pada perlakuan P2 dan yang terendah yaitu pada perlakuan P1. Hasil dari uji Duncan memperlihatkan bahwa pemberian pupuk guano pada umur 4 minggu setelah tanam berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan daun kacang tanah. Itu mendukung dengan penelitian oleh O'Hare pada tahun 2020, karena selain penggunaan pupuk hayati biosfos untuk meningkatkan produksi kacang tanah, juga dapat memanfaatkan pupuk guano atau kotoran kelelawar yang bisa meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah. Pupuk guano dapat menjadi salah satu alternatif sebagai pengganti pupuk organik. Pupuk guano menduduki urutan pertama dalam kandungan fosfat setelah sapi perah dalam kadar kaliumnya. Dan kesimpulannya pada penelitian ini, dari analisis di atas bisa disimpulkan bahwa penggunaan dosis yang tepat dapat mempengaruhi pertumbuhan panjang daun kacang tanah, yaitu pada perlakuan kedua, yaitu dengan perlakuan 7 ton per hektar dengan hasil rata-rata panjang daun 6,07 cm. Baiklah, selanjutnya itu pada soal yang kedua, analisis pertumbuhan dan produksi melon hidroponik terhadap pemberian AB mix dengan perlakuan sebanyak 3 buah, yaitu yang pertama P1 1500 ppm, P2 1800 ppm, dan P3 2000 ppm. Yang mana perlakuannya itu diuji pada 6 sampel dan 6 kali ulangan. Data yang diambil adalah data jumlah daun pada umur 4 minggu setelah tanam. Pada setiap data tersebut dilakukan rata-rataan, lalu dipindahkan ke dalam sheet baru. Lalu hasil ini dipindahkan ke dalam SPSS dengan klik file, data, Excel, pilih sheet yang berkaitan dengan rata-rata daun melon. Oke. Selanjutnya kita akan analisis ANOVA-nya, deskriptif, statistik,
compare means, one way ANOVA, perlakuan di bawah, hasil di dependent list, klik post hoc, Duncan, continuous, dan OK. Maka pada hasil ini diketahui adalah hasil ANOVA-nya itu 0,00, yang mana berarti pemberian ABMX dengan perbedaan konsentrasi tersebut berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan daun pada tanaman melon. Dan pada hasil demikiannya dapat dilihat bahwa perlakuan 1 dan 3 itu tidak berpengaruh nyata karena terdapat pada subset 1 yang bernotasi A, sedangkan perlakuan 2 yaitu berbeda nyata dari perlakuan 1 dan 3 karena berada pada subset 2 dengan notasi yang akan diisi yaitu B. Selanjutnya kita akan melakukan interpretasi terhadap data tersebut. Hasil interpretasi yang kita dapatkan itu rata-rata perlakuan melon, yaitu perlakuan P1, P3, dan P2 itu 6,89A, 7,25A, dan juga 8,94B dengan notasi A dan B. Data pengamatan dilihat berdasarkan rata-rata jumlah daun pada umur 4 minggu setelah tanam. Dengan rata-rata jumlah daun terbanyak itu pada perlakuan P2 itu 8,94 buah. Dan yang terendah adalah pada perlakuan pertama yaitu pada perlakuan 1500 ppm dengan jumlah daun itu 6,89 buah. Dari hasil Duncan memberikan bahwa pemberian ABMX dengan perlakuan berbeda pada umur 4 minggu setelah tanam berpengaruh nyata terhadap jumlah daun tanaman melon karena hasil signifikannya itu 0,000. Pertumbuhan yang baik dan itu sesuai dengan pendapat oleh Soiseno 1991, yaitu pertumbuhan yang baik pada penyebaran yang lebih luas pada akar mengakibatkan nutrisi yang tersedia mampu diserap dengan baik oleh tanaman, terutama pada unsur N yang sangat berperan dalam pertumbuhan dan daun sehingga akan berpengaruh terhadap pertambahan jumlah daun. Dan dari hasil analisis tersebut bisa dilihat bahwa pemberian nutrisi ABMX yang tepat pada tanaman melon dapat membantu dalam penambahan jumlah daun tanaman melon, yang mana perlakuan yang tepat adalah perlakuan pada konsentrasi ABMX 1800 ppm. Baiklah, selanjutnya kita akan menganalisis soal nomor 3, yaitu analisis pertumbuhan ayam broiler terhadap pemberian jamu sebagai pengganti suntik hormon. Yang mana terdapat 3 perlakuan, P1, P2, dan P3 dengan perlakuan yang berbeda. Dan di sini kita patokan pada data bobot ayam saat umur 4 minggu. Dari data ini kita akan mencari terlebih dahulu yaitu rata-ratanya bagian sebelah kanan. Rata-rata ini kita pindahkan ke dalam sheet rata-rata bobot ayam seperti ini. Dan nantinya tadi ini akan kita pindahkan kembali ke SPSS dengan klik file, open data, pilih Excel, pilih filenya, kemudian kita pilih sheet bobot ayam. Oke, lalu kita tunggu. Akan keluar hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita lakukan analisisnya dengan klik analyze, compare means, one way ANOVA, perlakuan kepada faktor, hasil kita dapatkan ke dependent list. Klik post hoc, Duncan, terus continuous, dan OK. Dan di sini terlihat hasilnya yaitu ujian ANOVA-nya nilai signifikan yang didapatkan adalah 0,000, yang berarti uji terhadap jamu terhadap bobot ayam itu berpengaruh nyata karena nilai signifikannya itu 0,00. Kemudian pada tabel hasil dan scan-nya terdapat perlakuan 3 dan 2 itu berpengaruh yaitu sama atau tidak berpengaruh nyata. Sedangkan perlakuan 1 itu tidak sama dengan perlakuan yang lainnya karena terhadap pada subset 2, yang mana perlakuan 3 dan 2 itu dinotasikan dengan A, sedangkan perlakuan 1 itu dinotasikan dengan B. Selanjutnya kita akan melakukan analisis terhadap tabel yang sudah kita cari tersebut, yaitu rata-rata perlakuan pemberian jamu pada bobot ayam pada umur 4 minggu. Bisa dilihat pada tabel itu P3, P2, dan 1 dengan rata-rata sebagai berikut.
Terus dari data tersebut, pengamatan tersebut bisa dilihat bahwa rata-rata bobot ayam pada umur 4 minggu dengan rata-rata bobot tersebut yang terberat adalah pada perlakuan P1 dengan perlakuan 20 ml per liter, dan yang terendah adalah pada perlakuan P3 dengan 380 ml per liter penggunaan jamu. Hasil uji dan Ken memperlihatkan bahwa pemberian jamu sebagai pengganti suntik hormon dengan dosis yang berbeda pada umur 4 minggu berpengaruh nyata terhadap bobot ayam. Dan itu sama dengan pendapat yang dipaparkan oleh Tama, yaitu peningkatan enzim-enzim pencernaan akibat pemberian jamu menyebabkan proses pencernaan ayam lebih baik, dan pencernaan ransum akan meningkat dan mengakibatkan saluran pencernaan ayam lebih cepat kosong, dan pada akhirnya konsumsi ransum akan meningkat. Dari analisis tersebut bisa dilihat bahwa pemberian jamu yang tepat pada ayam membantu dalam penambahan bobot ayam, yang mana perlakuan yang tepat pada perlakuan konsentrasi jamu yaitu sebanyak 20 ml dengan bobot rata-rata ayam yaitu 1,31 kg. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.